kepada akhwat semuanya untuk mempersiapkan materi yang ada, untuk mengaktifkan kameranya juga sebagai salah satu adab ya, sebagai salah satu adab kita mencari ilmu. Karena waktu sudah mulai berjalan ya, mari kita buka dulu agenda kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah tasmi'ul Quran yang akan dibacakan oleh saudari Fitri. Ya, kepada saudari Fitri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Fitri yang sudah membacakan kalam ilahinya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran pada malam hari ini bisa menambah keberkahan pada acara kita. Ya, alhamdulillah untuk peserta sudah mulai bertambah ya. Insya Allah untuk malam ini kajian kita udah yang keberapa nih? Udah hampir selesai ya, udah hampir 3 bulan, hampir selesai agenda kita. Ini insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi luasnya ilmu yang akan dibawakan oleh Ustazah Rofa, yang temanya menghidupkan ruh Qurani muslimah. Nah, salah satu bagian dari 4 kajian kita menjemput ruh Al-Quran yang hilang. Nah, ini kenapa sih gitu menghidupkan ruh Qurani muslimah? Nah, ini salah satunya mungkin kita ya sebagai pejuang Al-Quran, kita sebagai pecinta Al-Quran, tentu ya tidak menghilangkan identitas kita sebagai muslim dan muslimah. Tentu dari peran juga sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki peran yang berbeda juga. Tetapi bagaimana masing-masing peran ini memiliki peranan yang penting. Nah, kita mungkin sebagai seorang muslimah gitu, perlu lebih tahu lagi lebih jauh bagaimana sebenarnya seorang penghafal Al-Quran ini, seorang muslimah ini
menghidupkan ruh Al-Qur'an sebagai seorang muslimah, sebagai seorang akhwat, entah itu nanti sebagai seorang orang tua atau sebagai orang yang sudah hidup, yang hidupnya di lingkungan masyarakat. Tentu kita perlu belajar banyak lagi. Karena kan yang namanya ilmu itu harus selalu kita cari. Nah, ini dari Ustazah Rofa ini salah satu, ya mungkin akhwat semua sudah sangat tidak asing ya mendengar nama beliau gitu, karena memang Masya Allah beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini bisa mengambil gitu ya, bisa mengambil dari apa yang beliau sampaikan, bisa mengamalkan dan bisa sama-sama berjuang untuk menjadi seorang pejuang Al-Qur'an yang berperan sebagai seorang muslimah yang sangat produktif. Ya, sebelum kita lanjutkan ya kepada Ustazah dalam menyampaikan materi, Ana bacakan dulu CV-nya. CV dari Ustazah Rofa, nama Ustazah Rofa Anishkurillah, seorang istri, ibu, dan founder Itfon Quran Center. Tahu ya, Itfon Quran Center. Riwayat pendidikan yang pertama adalah Baiti Jannati, yang kedua TK Aisyah Bustanul Atfal, yang ketiga SDN 1 Metro Barat, yang keempat SMP 3 Kota Metro, yang kelima SMA 1 Kota Metro, yang keenam Universitas Lampung jurusan Manajemen atau konsentrasi MSDM. Untuk pendidikan non formalnya Baiti Jannati, TPQ Miftahul Khair El Ulia, Gogo Course, TOEFL, Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hikmah Bandar Lampung, Gria Quran LKB Lampung. Riwayat bekerja finansial konsultan, yang kedua musyrifah di Darul Hikmah. Masya Allah luar biasa sekali ya. Jujur Ana juga sebenarnya sering dengar nama Ustazah, cuma belum pernah ketemu langsung. Ana ketemunya sama sekulilnya ya, Ana pernah ketemu walaupun memang belajarnya adanya kurang fokus ya, tapi Masya Allah gitu ya. Ini pasangan yang sangat luar biasa. Ya, kepada Ustazah Rofa ya, supaya waktu yang kita jalan ini efektif ya, Ana serahkan kepada Ustazah Rofa untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Ustazah, faltatafadhol. Silakan Ustazah. Jazakumullah ahsanul jaza, Ustazah Iin. Sebelumnya Ana tes suara dulu. Jelas Ustazah suara Ana? Iya, jelas Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Segala puji hanya miliknya yang menurunkan petunjuk, yang sangat cinta kepada makhluknya sehingga Allah menurunkan Al-Quran yang maha indah, yang memberikan kita petunjuk untuk menuju ke jalan yang benar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dialah Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat yang sangat besar, nikmat termahal, yang dengan satu nikmat ini kita berharap sampai akhir hayat kita, semoga iman ini tetap melekat dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kita adalah umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya, meneladaninya dengan mengikuti sunnahnya, sehingga kelak ketika tidak ada lagi pertolongan, kita adalah umat yang
pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, Ana mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza kepada Rumah Quran Al-Wafi yang mengundang Ana untuk bersama dengan para sang pewaris wahyu. Masya Allah. Salam ta'zim kami kepada seluruh petinggi, seluruh pengasuh, asatidzah Rumah Quran Al-Wafi. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau-beliau. Allah memberikan nikmat sehat, kemudian memberikan keberkahan, memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarga besar Rumah Quran Al-Wafi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini nampaknya sudah mulai bertambah ya. Sebelumnya Ana sapa dulu. Assalamualaikum Ustadzat, Ummahat wa Akhwat. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Materi pada malam hari ini, Masya Allah, mengembalikan ruh Quran yang hilang. Tapi sebelumnya izinkan Ana membacakan satu ayat. Ya, ayat ini juga sangat familiar dalam surah Al-Hasyr. Boleh disimak, boleh ditengok mushafnya, boleh dihayati. Kita baca bersama-sama dalam surah Al-Hasyr ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Ayat pembuka tadi, Ummahat wa Akhwat, Ustadzat, kita sangat familiar, kita sangat bahkan sudah sering dibaca dalam sholat, sering kita mendengar kajian tentang ayat tersebut ya. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran ini, menurunkan wahyu yang sangat mulia yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Dan hari ini kita akan membahas terkait tentang mengembalikan ruh yang hilang. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih. Emang ruhnya hilang, sekarang kok harus dikembalikan? Ada yang bisa bantu? Kenapa ini harus dikembalikan? Kalau dikembalikan berarti sempat hilang atau sempat nggak utuh gitu. Kalau harus dikembalikan, kenapa? Apa jangan-jangan ada yang berpikir nggak perlu Ustazah, nggak perlu dikembalikan, orang ruhnya juga sama aja kok gitu. Kalau sama aja Semangatnya kali Ustazah. Semangatnya ya? hilang. Semangatnya. Ya baik. Jazakumullah Ustazah Tiffin nih, Masya Allah. Baik, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait mengembalikan ruh yang hilang, sebelumnya anak kutip atau kita juga sudah pernah mendengar ya dari yang telah disampaikan oleh Dr. Ayman Aswaidi. Beliau mengatakan bahwa hari ini itu masa keemasan Al-Quran.
Ustadz Ulil sudah pernah menyampaikan, dan izinkan Ana untuk mengulang kembali. Hari ini masa kejayaan Al-Quran, tetapi pada saat yang sama ruh Al-Quran itu diangkat. Sesuatu yang sangat berbanding terbalik ya, masa keemasan Al-Quran. Bagaimana tidak? Di mana-mana rumah Quran itu menjamur. Di Aceh, dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada. Dari ujung Amerika sampai ke Jepang, itu semua ada. Sudah ada rumah Quran, rumah tahfidz, kemudian rumah Itqan sekarang ya. Itqan sekarang juga sudah menjamur, Masya Allah. Tetapi di satu sisi rupanya disebutkan bahwa ruh Al-Quran itu diangkat. Nah, kenapa? Nah, jadi sedikit kita sebelum masuk ke inti mengembalikan, maka sedikit kita bahas dulu hal tersebut ya. Jadi kok bisa sih diangkat gitu ya? Jadi ada satu hadis, Ana sebutnya sahabat Quran ya, atau sang pewaris wahyu nih sebutnya nih. Kalau teman-teman kayaknya nanti untung di Ana kan, Ana ngerasa muda ya kan, ya, kita sebut sang pewaris wahyu ya. Baik sahabat Quran, sang pewaris wahyu, ada satu hadis yang Rasul sampaikan 15 abad yang lalu. Beliau menyampaikan ada 6 perkara yang Rasul itu takutkan, yang Nabi Muhammad itu takutkan. Salah satunya wanashun yattakhidunal Qur'an mazamir, generasi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai nyanyian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan 15 abad yang lalu ya, 1500 tahun yang lalu beliau mengatakan, aku takut kepada 6 hal. Jadi ada 6 hal yang Rasul takutkan. Salah satunya adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Nah, hal ini tentu senada pada pembahasan kita untuk masuk ke inti. Rupanya pada hari ini memang Quran itu, rumah Quran menjamur, tetapi ruhnya diangkat. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan pada hari ini tidak seperti yang dilakukan oleh para salafus salih, ya, tidak dilakukan, kita tidak melakukan persis seperti yang salafus salih lakukan. Tadi disebutkan Al-Quran itu nanti Rasul takut apabila kita menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian. Karena sekarang sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Ada yang makna hadis ini nyata, maksudnya benar-benar ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian, ada yang membaca Quran dengan langgam tertentu ya, menjadikan Quran dengan langgam Jawa, dengan langgam apapun itu. Tetapi juga ada yang memaknai dari hadis ini, orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi hanya sampai kepada lisannya. Hanya sampai kepada lisannya. Hatinya tidak ikut, hatinya tidak hadir, kemudian perilakunya tidak mengikuti, jadi Quran itu hanya sebagai rafalan biasa, hanya sebagai mantra saja. Sehingga ketika diucapkan, ketika dilakukan, sebagaimanapun indahnya, itu tidak menyentuh, orang yang mendengar itu tidak tersentuh. Gitu. Karena yang mengucapkan itu, ya dia hanya bersenandung saja. Bersenandung saja. Tentu kita berlindung dari itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian, lantas bagaimana Ustazah para salafus salih itu dulu gitu memperlakukan Al-Quran, atau bagaimana Al-Quran dulu ketika di kehidupan para salafus salih ya. Nah, kutip dari seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah. Beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan, dulu ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami masih muda, kami belajar iman sebelum Quran. Jadi, apa yang dipelajari? Iman. Yang pertama adalah iman. Iman sebelum Quran. Kemudian, kami belajar Al-Quran. Maka iman kami semakin bertambah. Ucapan Jundub bin Abdillah ini, beliau mengatakan sebelum belajar Al-Quran itu, beliau iman dulu yang dipelajari. Kemudian, dalam Al-Muwatta, Imam Malik, sebuah riwayat sampai kepadanya disebutkan bahwa dulu salafus salih itu ada satu sahabat juga namanya Abdullah bin Umar. Ternyata beliau mempelajari Al-Baqarah itu, mempelajari Al-Baqarah saja satu surah itu dalam waktu 8 tahun. Dalam waktu 8 tahun untuk belajar Al-Baqarah. Jadi beliau itu termasuk sahabat yang
lambat menghafalnya, bukan karena beliau lama menghafal, tidak, tetapi beliau memang menghafal dan juga mengamalkan. Bahkan satu riwayat yang lain mengatakan 12 tahun untuk satu surah Al-Baqarah saja. Nah, sampai sini sahabat Quran, sang pewaris wahyu sekalian, kita paham betul bahwa rupanya ada tuntutan, ada runtunan yang hilang, ya, ada urutan-urutan yang sampai akhirnya pada hari ini ruh Quran itu tidak seperti yang dulu. Seperti contoh, kalau dulu orang itu belajar iman itu sampai mengakar, kalau bahasanya sekarang itu radikal, mengakar ya, iman, iman, iman. Tapi hari ini ya, coba kita tengok ruhnya hilang tuh kenapa? Mungkin kita menghafal Quran karena memang kita itu mengejar gelar, mengejar titel hafiz atau hafizah. Kita mengejar tuntutan karena ada tuntutan, ayo nak, kamu harus menjadi hafiz kayak kawan kamu tuh misalkan ya. Atau kemudian kita ingin menjadi hafiz Quran karena sekarang lagi trennya menghafal ustazah. Jadi saya pun ikut menghafal. Akhirnya ruh itu hilang. Tidak seperti yang dulu. Kemudian kalau kita tengok tadi, Masya Allah sekali, Abdullah bin Umar itu mempelajari Quran selama 8 atau 12 tahun. Sementara hari ini kita tengok menghafal Al-Quran dalam waktu 3 hari 30 juz. Wow, itu ngafalnya gimana? Masya Allah. Benar-benar sangat berbeda. Sehingga kemudian bagaimana kita mengembalikan ruh yang hilang? Nah, di sini Ana mengutip salah satu tips dan trik yang Ustadz Budi Azhari sampaikan ya. Beliau mengatakan apabila kita menginginkan satu hal, kita harus mengikuti tata caranya. Maka yang pertama kita pelajari sejarahnya. Gimana dulu salafus shalih memperlakukan Al-Quran, atau bagaimana dulu Al-Quran itu pada di kehidupan para salafus shalih. Kemudian yang kedua, kita sudah pelajari, kita ikuti caranya, dan kemudian kita urutkan caranya. Ya, kita urutkan caranya. Yang pertama iman. Iya, berarti gimana dong sebagai muslimah? Upgrade iman? Tentu upgrade iman. Sekarang kalau kita tengok gimana ya Qurannya kok nggak sama kayak dulu. Ya wajar, dulu ada sahabat yang ketika dibacakan Al-Qari'ah, beliau pingsan. Dibacakan satu ayat Al-Qari'ah, beliau pingsan. Nah, teman-teman. Kemudian beliau bangun lagi, beliau baca lagi Al-Qari'ah, pingsan lagi. Hari ini ada orang baca Quran, ini orang ini tetap ada tuh yang tetap asik aja jalan, nyelonong, tanpa ada tergerak, tanpa apa gitu kan. Jadi sangat berbeda memang derajat keimanan pada hari ini dan pada sahabat-sahabat yang pada waktu itu, para salafus shalih. Nah, kemudian setelah yang pertama tadi ya, kita selalu upgrade iman, terutama sebagai muslimah. Nanti pembahasan terkait muslimah kita akan masuk ke poin selanjutnya. Selanjutnya nih, ikuti tadi ya, dan urutkan. Nah, maka ini ada satu tips yang jitu dari sahabatnya Rasulullah. Qori'nya Rasul. Siapa qori'nya Rasul? Abdullah ibnu Mas'ud. Iya. Jadi qori'nya Rasul tuh punya qori. Rasul tuh punya qori. Rasul suka sekali mendengar bacaannya. Pernah suatu ketika Rasul memanggil sahabat ini, ya Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku, kata Rasul. Ya, nanti kisahnya boleh teman-teman baca, dan itu sangat inspiring gitu ya, inspiring story. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa hamilul Quran, para pewaris wahyu, para orang-orang yang mengatakan dirinya aku generasi Quran, aku seorang penghafal Quran, itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama beliau mengatakan bahwa siapa sih penghafal Quran itu? Supaya ruh Quran itu kembali, dia dikenal dengan malamnya ketika orang lain tidur. Ya. Dia dikenal dengan malamnya ketika orang lain tidur. Kemudian ketika malam dikenal begitu, yang kedua apa? Dikenal berpuasa, siangnya dikenal sering lapar ketika manusia yang lain kenyang. Kemudian yang selanjutnya, dia selalu sedih ketika orang lain bergembira. Kemudian dia sering menangis saat manusia tertawa. Lalu yang keempat, para ahlul Quran adalah
para sang pewaris wahyu atau para generasi Qurani adalah orang yang terkenal khusyuk saat manusia yang lain tidak khusyuk. Itu satu tips dan trik dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat sekaligus qari'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ya, iman, ibadah tadi kita ikuti, kita tiru dari apa yang telah Abdullah bin Mas'ud sampaikan. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga yaitu akhlak. Apa? Akhlak. Jadi, akhlak itu dapatnya dari mana, Ustazah? Kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah menghafalnya. Tentu ketika membaca, ketika menghafal, pasti anak yakin teman-teman itu membaca terjemahnya. Karena orang Indonesia itu kan bahasa aslinya bahasa Indonesia. Kalau nggak baca terjemahnya, jarang sekali yang paham. Ya, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dari sepenggal ayat itu saja kita bisa mengamalkan terkait untuk sabar. Oh iya, Allah tuh suka sama orang yang sabar. Satu akhlak saja sabar. Kita belajar terus-menerus. Itu menjadikan manusia itu sendiri menjadi memiliki akhlak yang indah. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kita berpuasa. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, atau ayat-ayat yang lain yang kemudian kita sudah baca artinya, kita ikuti, misalkan ya, kita ikuti, kita perlahan-lahan. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Allah tidak kemudian Al-Quran mengajarkan bagaimana adab kita kepada tetangga, bagaimana kita harus memuliakannya. Kita ikuti sehingga Quran itu yang akan membentuk akhlak kita. Ketika 3 poin tadi, iman kita selalu upgrade ya, kemudian ibadah, kemudian akhlak, perlahan ruh Quran itu akan kembali. Tapi tentu butuh effort, butuh usaha yang berlipat karena kita manusia akhir zaman. Karena kita manusia akhir zaman yang tingkat keimanannya, yang tingkat pemahamannya itu jauh sekali dari salafus salih. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua tadi tentang karakter muslimah. Jadi di Tor itu disebutin. Jadi gimana nih Ustazah karakter muslimah itu supaya istiqomah yang harus dimiliki sebagai seorang muslimah agar istiqomah bersama Al-Quran. Terkait istiqomah ini memang bahasanya berat, ya, bahasanya berat sang pewaris wahyu. Bahkan Rasul itu uban satu, jadi disebutkan satu riwayat Rasul itu memiliki 3 uban. Salah satu uban ini tumbuh ketika turunnya wahyu terkait istiqomah. Ya, nanti boleh di search, boleh dibaca lagi. Karena istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat ya. Istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat. Ya biar nggak terlalu serius nih teman-teman nih, Masya Allah. Khusyuk tulis ya kan. Apalagi nih dari santri mukim nih. Apa tadi Ustazah ngomong apa nih? Nggak pakai PPT nih. Catatannya gimana nih? Iya, sengaja nggak pakai PPT. Kalau pakai PPT nanti screenshot aja nanti kan. Ya, baik. Kita lanjut ke terus gimana nih supaya muslimah ini memiliki karakter supaya istiqomah. Yang pertama, karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Itu yang pertama kita pahami. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Dari habit ya, pernah dengar ya habit. Jadi yang pertama gimana supaya istiqomah dengan Quran? Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah paksakan untuk kita dekat bersama Quran. Nah, paksakan buat ini dulu buat goal atau buat challenge, buat tantangan kepada diri kita. Oke, hari ini aku udah baca nih 1 juz Quran. Challenge 3 hari, kemudian challenge lagi 7 hari, 1 bulan. Kemudian paksakan lagi 40 hari pertama, 3 bulan pertama, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Paksakan. Karena karakter itu tidak serta-merta bim salah bim jadi, tidak. Dia butuh proses. Kalau misalkan di tengah perjalanan kok putus, maka kebiasaan itu akan kita ulang lagi. Ya, jadi memang yang pertama kali memang kita harus memaksakan. Kemudian harus teguh pendirian. Ya, teguh pendirian nih, akhwat.
teguh pendirian, punya azam yang kuat. Apalagi ini semua penghafal Quran. Coba ditanya lagi, menghafal Quran ini karena siapa sih? Gitu. Kenapa harus menghafal Quran? Tadi sudah disebutkan di awal. Apakah karena ikut tren? Apakah karena gelar? Apakah karena ingin menikah dengan seorang hafid? Oh, Ustazah saya ngincar. Astagfirullah, na'udzubillah. Atau memang itu ada satu link pekerjaan. Saya harus ngafal 3 juz biar keterima jadi musyrifah. Nah, atau apa? Coba harus punya azam yang kuat ketika memang kita menginginkan diri kita menjadi akhwat atau muslimah yang berkarakter dan dekat dengan Quran. Kemudian visioner. Nah, visioner nih. Punya tujuan yang jelas. Punya tujuan yang jelas. Kemudian yang terakhir ini pembelajar. Nah, di poin yang pembelajar ini, Ustazat sekalian, terutama wanita, jadi tidak ada namanya wanita muslimah yang dia tidak dekat dengan Al-Quran. Tidak ada wanita mukminah yang dia tidak dekat dengan Al-Quran. Mustahil, impossible. Apa kalau bahasa Padangnya tuh mustahil tuh, Ustazah? Nggak mungkin gitu, nggak ada namanya seorang mukmin atau seorang muslimah yang dia itu tidak dekat dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Ini ada satu kisah yang Ana baca dari salah satu buku kecil, buku saku, Ibunda Para Ulama, judul bukunya. Dikisahkan di situ ada uminya Imam Syafi'i. Beliau setiap menyusui itu berwudu dulu. Jadi sebelum menyusui itu beliau berwudu, sehingga ketika menyusui dalam keadaan bersuci. Kemudian ketika menyusui, beliau itu tidak diam, tetapi beliau itu membaca ayat-ayatnya, membaca Quran. Jadi Quran itu dijadikan keseharian. Apalagi perempuan. Nah, kalau perempuan ini nanti menjadi pembelajar, kita harus paham nih fungsi perempuan itu apa. Sedikit agak keluar, tapi ini penting untuk Ana jelaskan ya. Sedikit Ana mohon izin menyampaikan nih. Ada 4 fungsi perempuan. Ada istri, ibu, kemudian pribadi, kemudian sosial. Ada 4 fungsi dan jangan sampai terbalik. Ada istri, ibu, kemudian pribadi, kemudian sosial. Dan hari ini yang terjadi pada dunia hari ini, kenapa dunia kalau bahasanya semrawut, generasinya acak-acakan, karena peran wanitanya terbalik. Peran wanita terbalik. Yang harusnya porsi terbesar wanita itu menjadi seorang istri, kemudian ibu, kemudian pribadi, kemudian sosial, sekarang terbalik menjadi peran yang pertama adalah peran sosial. Peran yang kedua adalah peran pribadi, peran ketiga peran seorang ibu, yang terakhir seorang istri. Banyak perempuan itu yang luar biasa di sosialnya, di pribadinya, tapi dia melupakan kewajiban utamanya menjadi seorang istri dan seorang ibu. Dan itu yang terjadi demikian karena perempuan itu tidak kenal dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran disebutkan fasolihat, qanitat, hafidhat. Jadi dalam An-Nisa itu wanita solihah itu gimana? Wanita yang solihah itu pertama solihat, solihah. Solihah itu apa? Dirangkum oleh 2 kata dalam Quran. Solihat, qanitat, hafidhat. Nah, itu dia. Itu kuncinya. Qanitat dan hafidhat. Dia taat, kemudian dia pandai menjaga apapun dalam rumah tangganya. Itu ya. Jadi untuk apalagi untuk para wanita yang hari ini Ana berjumpa dengan Antuna dalam kondisi virtual ya, tidak dalam satu ruang dan waktu, tapi insya Allah nanti Allah jumpakan dalam keadaan yang lain. Semoga Allah jumpakan di sini. Kalau tidak jumpa di sini, nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sebagai seorang wanita memang tidak bisa lepas dari Quran. Apalagi para penghafal Quran. Jadi memang murojaahnya harus kencang nih, teman-teman. Murojaahnya harus kencang. Nanti kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah bekerja, sudah ada aktivitas yang lain, sudah tidak nyantri lagi, nggak ada cerita punya waktu khusus 24 jam khusus pegang Quran, nggak mungkin gitu. Harus masak, harus nyuci gitu kan, harus ngomong, harus ngepel, harus misalkan ada tugas yang misalkan jadi guru, harus ngoreksi, terus gimana? Murojaah itu jadi kawannya.
Jadi siapa? Kawannya murojaah itu. Kawannya siapa? Quran itu. Nah, jadi untuk teman-teman nih, Masya Allah santri mukim ya, teman-teman yang mukim ataupun yang tidak mukim, ayo jadikan Quran itu sahabat terbaik. Sahabat terbaik. Jangan 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 jadikan handphone sahabat terbaik ya. Bahkan ada anekdot, ini siapa ya yang buat juga kurang paham, tetapi bahasanya itu sangat miris kalau Ana salah gitu ya. Rofa Anis Kurdi. Kuna dengan saudara. Iya, beliau mengatakan bahwa ada satu kalimat gitu ya. Di situ ada pertanyaan, bagaimana generasi salaf memperlakukan Al-Qur'an? Kemudian ada jawaban, seperti kalian memperlakukan HP pada hari ini. Artinya apa? Dulu salafus salih itu dengan Quran itu sangat dekat. Tapi hari ini luar biasa. Ada orang itu yang 24 jam itu bisa melek depan handphone. Ada yang orang itu tidurnya harus pakai handphone. Bahkan ada orang yang ke toilet harus pakai handphone. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan untuk para muslimah, ayo jadikan Quran itu kawan keseharian. Kita nyapu murojaah, kita gendong murojaah. Jadi ada satu kisah ini, ada satu hafizullah, beliau sudah sepuh ya, usianya sudah 52 tahun. Beliau mengisahkan bahwa dulu gitu, beliau mengatakan, dulu ketika saya barusan selesai menghafal Al-Quran, kata beliau, saya ada kewajiban mengulang hafalan saya itu 100 kali khatam. Berapa? 100 kali khatam. Dan dalam satu hari saya harus murojaah 10 juz. Dan ketika itu saya sudah menikah. Ketika memenuhi 10 juz itu, saya sambi. Apa bahasa di sambi itu? Bahasa Indonesianya apa tuh di sambi? Jadi sambil gitu ya, disambil. Beliau mengatakan waktu itu kehidupan ekonomi saya masih sangat memprihatinkan, bisa dibilang begitu ya. Saya harus jualan dan saya harus bangun jam 2. Jadi jam 2 malam itu saya menyiapkan gorengan untuk pagi hari sambil saya baca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian setiap pagi saya setelah jualan itu, sembari nunggu jualan itu laku, saya deres itu murojaah. Kemudian untuk memenuhi 10 juz per hari itu bukan perkara yang mudah, Ustazah. Iya, bukan, sangat-sangat sulit itu 10 juz per hari itu. Apalagi kalau misalkan ketemu sama juz-juz yang belum lancar. Kata beliau, saya sambi semuanya. Kalau saya harus duduk 5 jam depan Al-Quran, saya duduk tenang, itu sangat nggak mungkin gitu. Semua pekerjaan akan terbengkalai. Kemudian dari jam 9 sampai sore beliau menerima setoran. Kemudian malamnya beliau akan bersama anak, bersama suami. Itu belum beliau masak, tidak diceritakan. Tapi semuanya memang beliau bersama dengan Al-Quran. Untuk itu, Ana mengajak diri Ana sendiri, dan juga untuk teman-teman sang pewaris wahyu, para generasi Qur'ani, generasi Robbani, ummahat, wanita, hafizat. Tidak ada kawan setia, tidak ada kawan terbaik selain Al-Quran. Ya, tidak ada kawan terbaik selain Al-Quran. Paksakan sampai kita menjadi wanita yang dekat dengan Al-Quran. Paksakan kebiasaan itu sampai itu mengakar, sampai itu menjadi karakter kita, ya. Kemudian, Masya Allah, sudah 24:1 saja nih Ustazah. Ya. Ya. Selanjutnya untuk teman-teman seluruh penghafal Quran, untuk para pewaris wahyu, untuk para generasi Qurani, ada satu hadis ya. Hadis ini cukup masyhur dan bahkan mungkin sudah sangat hafal buat teman-teman sekalian. Hadis riwayat Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan yang lain dengannya. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Jadi ketika Al-Quran tegak di bumi, orang-orang berpegang teguh padanya menjadi bangkit. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini akan bangkit.
sedangkan yang mengabaikan petunjuknya pasti akan jatuh terhina. Nah, sebelum kepada orang-orang berpegang teguh ini menjadi bangkit, tentu generasi kedepannya itu membutuhkan sosok wanita yang hebat, wanita muslimah, mukminah, qanitat, hafizat. Dan itu tadi kuncinya sudah disebutkan, tidak ada wanita muslimah yang tidak dekat dengan Al-Quran. Kuncinya paksakan. Nah, hadis ini tadi, anak akan kaitkan kepada fase zaman. Ya, ada 5 fase zaman. Ada kenabian, khalifah, mulkan adon, kemudian mulkan jabariyah, dan kita akan bertemu dengan manhaj nubuwah. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Nah, dari hadis ini tadi disebutkan bahwa Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran. Jadi poinnya adalah pada akhirnya sahabat Al-Quran sekalian, sebelum hari akhir, tepat sebelum hari akhir, maksudnya hari kiamat, akan ada fase di mana fase itu milik umat Islam. Dan fase milik umat Islam itu ada ketika umat Islam itu kembali kepada Al-Quran. Fase kejayaan Islam itu ada ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran. Sehingga ada dua pilihan. Apakah kita menjadi orang-orang yang menyambut masa kejayaan Islam dengan kita berpartisipasi, dengan kita dekat kepada Al-Quran, dengan kita adalah salah satu orang yang senantiasa mengamalkan isinya, mengajarkan kepada yang lainnya gitu, ataukah hanya sebagai penonton? Pilihannya ada 2. Kita ambil peran atau tidak, karena dengan atau tidaknya kita, Islam tetap akan berjaya. Dan isinya adalah orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya teman-teman, pilihannya 2. Kita mau menyambut kejayaan Islam dengan ikut dekat dengan Al-Quran atau tidak berpartisipasi sama sekali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terakhir ini, sebelum kita tutup, sebelum Ana tutup ya, ini ada satu motivasi yang Ana ambil dari guru kita, dari Ustadz Ulil. Ustadz Ulil ini dulu dapatnya dari ustadznya beliau, ya Kiai Haji Nur Salam dari Pondok Darul Hufat. Ada satu semangat, satu motivasi, satu syair gitu ya, yang ini menjadi kebiasaan yang diulang-ulang di ma'hadnya dulu, yang diulang-ulang. Salah syairnya begini: mau makan ingat Al-Quran, setelah makan ingat Al-Quran, mau tidur ingat Al-Quran, ketika tidur bermimpikan Al-Quran, bangun tidur ingat Al-Quran, di mana-mana ingat Al-Quran, saat sedih ingat Al-Quran, saat senang ingat Al-Quran, pagi hari bersama Quran, siang hari bersama Quran, malam hari bersama Quran, dimanapun, kapanpun, saat apapun, hidup di bawah naungan Al-Quran. Masya Allah, semoga itu nanti bisa kita afirmasikan ya, kata-kata yang kalau kita afirmasikan, benar-benar Quran itu akan menjadi teman setia untuk kita semua. Itu saja untuk pada malam hari ini. Jazakumullah ahsanul jaza. Na'tadzirkum min kulli akhta'. Ana kembalikan kepada Ustazah Iin. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Rofa, Masya Allah sangat luar biasa. Iya, sebelumnya Ustazah, jadi untuk materi itu sebenarnya masih lama, 21.30 seperti itu. Kalau Anda lihat di rundown, mungkin apakah Ustazah masih ada tambahan yang lainnya? Kalau misalkan tidak ada, nanti ini kita ke sesi tanya jawab. Tapi Anda ngerasanya emang ini masih lama gitu. Ustazah tuh mau nyampainya masih lama karena ini terasa sebentar penyampaian Ustazah kasih. Luar biasa. Iya, Ustazah Iin, mungkin kita akan sambung saja dengan pertanyaan ya nanti ya, dengan diskusi bersama sahabat Quran ya. Siap.
Masya Allah, jazakillah khairan katsiran. Materi yang sangat luar biasa ya. Semoga kita bisa mengamalkan. Ayo akhwat, siapa yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Untuk raise hand, untuk bertanya kepada Ustazah Rofa. Sayang sekali jika teman-teman melewatkan pertanyaan. Silakan sang pewaris wahyu yang mau bertanya. Ya, pesertanya ada 32. Fadhal. Boleh langsung diaktifkan mikrofonnya juga yang mau bertanya. Ini kayaknya sudah ada yang raise hand ini, Ustazah Iin. Ada? Ustazah Ya. Vivin nampaknya. Oh iya, silakan. Masya Allah ini Iya. salah satu peserta luar biasa. Ya, Silakan Masya Anda. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Iin atas kesempatannya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Ulil. Masya Allah, tabarakallah. Materinya itu Masya Allah ya, sangat menyentuh sekali gitu. Apalagi tadi pas Ustazah Iin menceritakan tentang ketika kita masih istilahnya jomblo ya, karena pernah merasakan jomblo juga. Jadi Ustazah Iin Ustazah tadi menceritakan tentang kalau kita masih muda gitu, mari semangat gitu, memperbaiki diri, murojaah, menghafal Quran setelah kita berumah tangga, dan apa yang saya rasakan sekarang itu benar gitu. Apa yang Ustazah sampaikan itu ternyata bukan 100% benarnya ya, tapi 180 gitu, bahkan lebih gitu. Ketika punya anak harus memperhatikan anak, harus ini dan itu gitu. Apalagi ketika kita sudah aktif di masyarakat atau aktif di aktivitas lain gitu. Kayaknya apa ya gitu, apa ya, ada yang lebih penting dari itu gitu. Jadi nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kepada akhwat yang masih dalam penantian gitu. Semangat menuntut ilmu, selamat menghafal, selamat bersama Al-Quran, semangat gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu gitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah, Ustazah sendiri tuh bagaimana gitu. Ustazah kan Masya Allah punya anak gitu dan aktif juga gitu. Bagaimana Ustazah membagi waktu gitu, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi sahabat, menjadi anak, ya, gitu, orang tua gitu. Kita ada waktu untuk orang tua, ada waktu untuk sahabat kita juga gitu. Kalau kita melulu bersama Al-Quran gitu, Ustazah, kita dibilangnya lu pinter atau so alim kayak gitu. Begitu juga dengan anak gitu. Nanti kan ada pertanggungjawaban juga kepada anak gitu. Masa kita ngajar terus atau ngaji terus atau apa terus nanti terabaikan gitu, Ustazah. Itu sih yang saya pribadi gitu rasakan sekarang gitu. Sepertinya ada yang kurang. Makanya tadi saya menjawab semangatnya yang hilang nih Ustazah gitu. Karena saya merasa ada semangat yang sedikit hilang dari saya pribadi gitu. Bukan orang lain ya, saya pribadi merasakannya gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Jazakillah khairan katsiran. Ustazah ini ada satu di kolom chat, apa mau satu-satu dulu jawabnya atau mau satu pertanyaan ini ditampung nanti dijawab sekaligus? Iya. Kayaknya satu persatu dulu aja ya Ustazah ya. Biar ya. Ini langsung Ana jawab Ustazah Iin. Bisa langsung jawab Ustazah. Ya, ini untuk Ustazah Vivin.
Insya Allah pertanyaannya hampir ketika kita sharing gitu ya bersama para ummahat, pertanyaan ini pasti muncul. Pertanyaan ini pasti muncul. Atau apa tanda kutip ya, keluh kesah ini ada gitu. Selalu ada di setiap majelis yang qadarullah ketika Ana masuk ke majelis yang A, B, C itu selalu ada. Yang pertama ternyata semangat itu hilang. Satu hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan iman itu naik dan turun. Dan naiknya itu apabila kita taat, dan turunnya iman apabila kita bermaksiat. Ketika tadi kita menyampaikan semangat dalam berqurannya yang kurang gitu. Karena memang kita sudah lalai terlalu lama. Nah, gitu. Kemudian bagaimana kembalikan lagi, alokasikan lagi waktunya. Enggak tiba-tiba langsung harus duduk 1 juz atau 5 juz atau berapa, tidak. Kita mulai sedikit demi sedikit. Tapi dimulainya dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Karena kebaikan dan kematian itu kadang lebih cepat kematian dari keinginan kita untuk melakukan kebaikan itu. Jadi harus dimulai dari sekarang. Semangatnya hilang. Oh, mungkin kita terlalu lama tidak tilawah, terlalu lama kita tidak berkumpul bersama ahlul Quran gitu ya. Jadi kita mulai dari sekarang. Oke, kita paksakan. Yang tadi ingat lagi ya, paksakan. Nggak harus banyak-banyak dulu. Atau ya udahlah 1 hari ini 5 baris dulu mau tilawah. Atau murojaah dulu deh. Bahkan ada satu hafizah itu ya, Ustadzah Nida dari Jawa Tengah. Beliau itu mengatakan deres itu, murojaah itu, paling malesnya itu setengah juz pertama. Kalau udah dapat 1 juz itu tinggal enaknya, gitu. Jadi murojaah itu memang malas pertamanya tuh. Ya wajar, pasti setan nggak ridho gitu kan. Nggak mungkin lah setan mau diem aja ngeliat hambanya masuk surga mudah, nggak mungkin gitu kan. Kalau mudah hadiahnya bukan surga, hadiahnya kipas angin. Oh, Jawanya keluar nih. Masya Allah. Nah, kemudian tadi kita kembalikan semangatnya itu, kita buat habit baru. Coba kita buat habit baru lagi. Dan untuk mendapatkan habit itu, yang sudah kita terapkan adalah buat alokasi waktu yang khusus. Nah, ini penting. Karena biasanya kita sudah, ya udahlah mau ngaji, tapi ngajinya kalau sempat. Nah, ini bahaya kalau sempat. Karena setan itu tadi, wah kayaknya ini dia mau ngaji nih, kita buatlah cacaknya ini, kita waswis nih, kita bisikin dalam hatinya, kamu belum cuci piring gitu kan, yaudah cuci piring dulu gitu kan, setelah cuci piring kata setan ini dia mau ngaji nih gitu kan, ayo kita buat lagi itu anaknya numpahin susu gitu kan, yaudah deh ngepel dulu gitu. Setelah semuanya beres kata setan, udahlah kamu capek, nanti malam aja qiyamul lail, udah niat tuh nanti malam qiyamul lail, ternyata ini terlalu capek nyampe subuh udah bergelut lagi dengan aktivitas dunia. Udah masak, udah tugas, udah ke anak, udah masak, segala macam, ke sekolah atau tugas yang lain. Jadi, mari kita alokasikan waktu khusus. Nggak harus lama, nggak harus berjam-jam, tidak. Tapi untuk start pertama, buat waktu khusus. Misal, buat waktu paten, dan itu memang harus dipaksakan tadi, dan harus kita berkomitmen kepada diri kita, ya. Berkomitmen. Misal, setelah subuh misalkan, atau setelah subuh saya harus bergerak, terserah mau kapan. Ba'da maghrib misalkan, ba'da maghrib, setelah sholat maghrib saya harus baca 1 halaman. Nah, misalkan saya harus baca 1/4 juz misalkan. Itu memang benar-benar harus dilakukan. Sehingga itu nanti akan menjadi nanti hati itu yang akan memanggil. Tadi disebutkan bahwa al-iman yazid wa yanqus, yazidnya itu dengan taat. Karena gini, iman itu menarik ya, sahabat Al-Quran, para pewaris wahyu. Ketika contohnya begini, ketika ada seseorang yang dulu tidak pernah sholat, kemudian dia sholat 5 waktu, dia akan merasakan dirinya lebih baik gitu kan. Kemudian ketika suatu saat dia naik tingkat lagi, naik tingkat derajat keimanannya, dia akan sholat awal waktu. Sholatnya di awal waktu. Tadinya nggak pernah sholat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian sholatnya di awal waktu. Setelah di awal waktu, dia naik lagi keimanannya.
naik lagi keimanannya itu apa? Dia akan menambah dengan rawatib misalkan. Nah, ketika dia meninggalkan rawatib, dia akan mengatakan kepada hatinya, kok aku nggak tenang ya, kok aku kayak gini ya, gitu. Jadi kebaikan itu akan nyatu, kebaikan itu akan nempel di hati kita dan menjadi sensor alarm. Setelah dia rawatib, dia akan kemudian qiyamul lail. Dari qiyamul lail jam mepet subuh, misalkan 10 menit sebelum subuh, naik lagi keimanannya dari misalkan lebih awal, bangun jam 3. Pas suatu ketika dia bangunnya setengah 4, ada penyesalan dalam dirinya. Nah, jadi kebaikan itu akan nyatu dengan hati itu. Misalkan tadi kita pelan-pelan, satu halaman, satu halaman, satu halaman. Ketika nanti kita baca hanya satu ayat, ada penyesalan dalam hati. Hati itu akan memaksa, wahai diriku, sesungguhnya aku pengen kayak kemarin tuh. Dan itu nanti kalau kita paksakan untuk kita membaca, maka dengan sendirinya biiznillah gitu ya, ada dorongan yang kuat untuk kita terus akan melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya yang tadi ditanyakan, gimana kemudian membagi waktu antara peran istri, kemudian di anak, bagaimana dengan orang tua, ya. Ustazah Vivin izin berbagi nih, sahabat Al-Quran, para pewaris wahyu. Kalau kami di rumah ini, Quran ya, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Allah memberikan nikmat yang besar kepada kami. Itu nikmat yang luar biasa ya. Ketika memang tadi, makanya riwayat pendidikan anak di Baiti Jannati. Karena memang anak merasakan sekali bagaimana pengaruh pendidikan orang tua anak, terutama ibu ya, Madrasatul Ula, perempuan wanita yang beliau memang membesarkan kami dengan Quran. Itu anak rasakan sekali. Jadi kami tuh anak-anaknya dulu belajar Qurannya langsung sama ibu gitu. Beliau ya sudah. Jadi bersama Quran itu seperti bermainnya bersama Quran gitu. Dan untuk membagi peran di rumah ya kita sudah berjalan seperti, boleh dibilang ya seperti pada umumnya, kita nggak yang serius banget gitu, yang dikit-dikit ngaji, yang harus duduk dalam satu majelis, enggak juga gitu. Seperti biasa, peran istri, saya juga masak, ya kan, masak, kemudian membersamai teman-teman, membersamai anak-anak, menjadi sahabat para penghafal Quran di Quran Center. Kemudian ketika saatnya pulang kampung, ya kita akan pulang kampung begitu. Tetapi porsi Quran memang kita memiliki satu waktu, yang waktu itu alhamdulillah memang Allah mudahkan untuk kami kami bisa ada di situ gitu. Biasanya waktu itu memang setiap kita memiliki ini ya, teman-teman, memiliki waktu yang mungkin berbeda gitu. Kalau di kami memang di waktu sepertiga malam itu anak-anak tuh memang lagi pules-pulesnya alhamdulillah. Tapi kalau sebelum subuh ya udah mulai bangun. Jadi biasanya kalau memang kalau malamnya itu bermasalah, nanti sampai ke siangnya itu jadi PR buat kami. Kalau udah PR gimana? Besoknya jadi rapel gitu. Tapi itu tadi, jangan sampai tertinggal. Kalau nanti kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, insya Allah anak-anak kita itu ketika kita ngaji, dia akan ikut ngaji. Kita duduk itu mereka akan ambil minta mushaf, mereka mau ngaji gitu. Atau terbiasa kita baca buku, mereka akan minta buku dan mereka akan ikut belajar juga. Membagi peran ya, kita akan ya seperti biasa, kita sharing, kita diskusi dengan suami sebagai seorang istri, mendengar kisah beliau, mendengar apa-apa yang akan kita capai untuk kedepannya begitu. Untuk Musyrifah sebagai guru, kita memiliki waktu ya dari 8:30 pagi kemudian sampai sore. Kita mendengar apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka ceritakan, bagaimana setoran mereka, bagaimana hafalan mereka. Jadi Allah memberikan waktu 24 jam kepada kita, diserahkan kepada kita, bagaimana kita mengaturnya. Apakah kita orang yang lalai, apakah kita orang yang pandai memanfaatkan waktu tersebut. Gitu ya. Nah, dari kumpul akhta Ustazah Vivin, dikembalikan kepada Ustazah Iin. Ya, jazakillah khairan katsiran Ustazah untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Syukran Ustazah. Ana lanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Mohon izin. Pertanyaan kedua dari Mbak Widya Lasmita. Izin bertanya Ustazah, ketika membaca Al-Quran ingin memahaminya lebih dalam, namun karena keterbatasan ilmu yang banyak
ilmu banyak di antara ayat Al-Quran yang belum difahami. Pengennya belajar tadabbur Quran, Ustazah. Bagaimana solusinya? Ataukah apakah ada rekomendasi buku tadabbur Quran? Jazakallah khairan katsiran. Ya. Itu untuk pertanyaan kedua, Ustazah. Ya baik, Ustazah. Gimana nih pengen tadabbur Quran tapi keterbatasan ilmu? Gimana caranya? Caranya, Masya Allah sekarang udah eranya era digital yang luar biasa. Tinggal search tadabbur surah Al-Kahfi lewat YouTube. Kita udah ngaji tuh. Kita udah ngaji. Tapi memang afdolnya memang ketika menuntut ilmu ya kita datangi majelisnya. Jadi sebelum kepada buku boleh juga kita mendatangi majelis ilmu. Kita pilih ustadz yang berkompeten di bidangnya, ya. Kemudian kalau untuk buku tadabbur Al-Quran itu pasti dia akan sinkron dengan tafsir, dan tafsir itu banyak sekali, Ustazah, ya kan? Ada tafsir, ada Jalalain, kemudian ada Ibnu Katsir, banyak sekali tafsir. Dan buku itu bagus, tetapi memang tetap butuh guru. Tetap butuh guru. Kalau buku itu kan kita searah. Kita nggak bisa tanya sama yang penulis. Ini maksudnya gimana ya? Lah ya bukunya diem kan gitu. Tapi ketika kita bersama guru, kita bisa bertanya. Jadi kalau untuk tadabbur, untuk bukunya apa, itu memang nanti larinya ke tafsir. Tafsir itu banyak. Bahkan ada tafsir Al-Misbah ya. Kemudian yang sangat familiar ya tafsir Ibnu Katsir begitu. Tetapi saran Ana sebelum kepada buku, hadiri majelis tafsir yang mengkaji tafsir. Biasanya di masjid-masjid itu kan biasanya ada tuh sepekan sekali di hari Ahad biasanya kan majelis subuh tuh bersama ustadz siapa ahli tafsir surah An-Nisa ayat sekian gitu. Karena kalau mentadaburi tentu butuh prosesnya lama. Prosesnya sangat lama. Satu ayat saja bisa berjam-jam gitu kan. Apalagi nanti kalau beliau ustadz kita akan membahas tentang tafsir ini, kemudian tafsir yang satunya itu akan sangat panjang. Itu ya. Kemudian juga selain kepada guru, boleh kita tengok ya untuk era digital sangat banyak perbendaharaan, sangat banyak khazanah ilmu tadabbur Quran itu di YouTube gitu. Ada dari ustadz-ustadz kita, itu banyak sekali, nanti kita bisa pilih ya, kita bisa pilih. Dan insya Allah ketika kita sudah mendengarkan kajian via online, kemudian kita membaca buku, dan selanjutnya kita mendatangi majelis ilmu, itu akan sangat terasa gitu ya, akan sangat melekat apa yang telah kita pelajari. Itu saja Ustazah. Ya. Terima kasih. Insya Allah menjawab ya Mbak Widya sama tadi yang pertanyaan pertama Bunda Vivin. Karena belum tanya tadi. Insya Allah menjawab ya untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan. Insya Allah Ustazah. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Jika saat ini kita belum menikah dan sedang dalam proses melancarkan hafalan, kita seringkali dihantui rasa khawatir apakah masih bisa leluasa menghafal Al-Quran besok setelah menikah. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa khawatir tersebut? Baik. Ya ini yang tanya ini pasti belum menikah ya. Sudah menikah apa belum menikah dia yang bertanya? Nampaknya dari pertanyaannya ini belum menikah nih kan? Jika saat ini kita belum menikah, saat ini saya belum menikah. Oh, ya. Jadi Bismillah ya, saya menjawab nih. Jika belum menikah dan sedang proses menghafal Quran, sering dihantui, bisa nggak nanti ketika sudah menikah tetap leluasa menghafal? Ya, sekarang pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Menghafalnya karena apa? Ya, itu dulu. Menghafalnya karena apa? Kemudian tadi tujuannya, punya tujuan yang jelas. Kita cuma mau menghafal 20 juz, atau menghafal hanya 1 juz, atau mau hafal 30 juz. Nah, sekarang kan belum menikah nih, belum menikah. Jawab dulu pertanyaan yang tadi. Menghafalnya karena siapa? Karena apa? Setelah Anda jawab, menghafal karena Allah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Oke, yang kedua, misalkan target menghafalnya berapa juz? Saya harus mungkin 30 juz. Oke, berarti udah jelas 30 juz.
Nah, kemudian nanti dihantui kekhawatiran nanti kalau sudah menikah gimana ya? Maka trouble-nya kalau 2 poin tadi sudah dijawab, menghafalnya karena Allah, target menghafalnya 30 juz, mungkin 30 juz, maka nanti kekhawatiran itu apakah bisa leluasa menghafal Al-Quran nanti bisa didiskusikan bersama calon suami. Coba ditanyakan calon suami, antum bersedia nggak memberikan saya waktu misalkan kan? Bagaimana pendapat antum ketika saya belum selesai menghafal dan saya harus tetap menghafal? Itu nanti poin selanjutnya. Tapi insya Allah, akhwat sekalian, kalau memang niatnya karena Allah, dan tujuan kita hanya karena Allah, maka Allah akan menghadirkan orang-orang yang dekat dengan kita karenanya juga. Sehingga sesungguhnya perasaan untuk susah menghafal atau apa itu, insya Allah tidak ada gitu. Mungkin nanti balik ke pertanyaan yang pertama tadi, mungkin nanti ada perbedaan ritme dalam menghafal. Nah, itu ada perbedaan suhu dalam menghafal, maksudnya suhu atmosfernya. Dulu pas masih gadis ngafalnya di ma'had, ketemu sama teman-teman, pas malas ada yang nyemangatin, ada ustadzahnya. Setelah menikah ya ketemunya sama suami gitu kan, suaminya pas lagi keluar kota dia malas sendiri, aduh ya udahlah nggak setoran. Nah, jadi nanti diri sendiri itu dituntut untuk menjadi guru sekaligus menjadi cambuk untuk diri kita sendiri. Nah, begitu ya. Tapi insya Allah kalau memang niatnya karena Allah, Allah akan mudahkan. Itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau memang sudah berprinsip ya apapun kondisinya, yaitu sebenarnya tidak jadi masalah. Gitu. Kayak menghafal madal hayah, ya udah nggak apa-apa. Kalau masalah ritme itu sesuatu yang berbeda. Mbak Mufi, terjawab ya? Ya Ustazah, jazakallah khair. Ya. Amin, amin. Wa iyyakum. Ada lagi akhwat yang mau bertanya? Ya, ada pertanyaan sedikit Ustazah. Jadi Bukit Tinggi. Iya, Ana menyampaikan ya dari murid kesayangan anak ya. Jadi beliau ini sangat luar biasa ya. Adalah seorang yang luar biasa, menghafalnya itu sangatlah serius, kesungguhannya juga sangat luar biasa, doanya juga ya tak kalah lah dari hal-hal yang sebelumnya gitu. Apalagi masalah ikhlas selalu tetap dijaga gitu. Jadi ketika sudah tahu ya ada masalah dengan hati ataupun hal lainnya, itu beliau mencoba untuk berusaha memperbaikinya. Cuma memang satu yang menjadi kendala, ini pertanyaan ini dulu ya. Jadi ada satu yang menjadi kendala ya beliau ini ketika menghafal, mungkin salah satu kendalanya adalah sulit untuk sulit untuk hafal gitu. Padahal memang kalau memang Ana lihat itu untuk pengulangannya, untuk tikrornya itu ya kayak tadi sama Ustazah bilang itu kan tikrornya banyak. Itu ini juga beliau juga luar biasa banyak, satu halaman bisa sampai 30 kali, 40 kali gitu. Jadi memang butuh motivasi seperti butuh motivasi kira-kira yang Ustazah pesankan untuk beliau ini apa supaya terus gitu. Tetapi memang dari awal juga beliau tetap berazam gitu ya, tetap berazam kalau perjuangan ini nggak bakal berhenti gitu. Perjuangan ini nggak bakal berhenti, bahkan berhusnuzon ya bahwa Allah itu ya menginginkannya untuk terus melafalkan hafalannya. Cuma memang itu salah satu kendalanya ya udah hafal-hafal seperti itu. Jadi udah dihafal tapi terhitung sering lupa lagi seperti itu. Kira-kira mungkin ada tips untuk hafalannya lebih kuat hafalannya, sama tips untuk menjaga, untuk memberikan motivasi supaya ya itu tetap gitu ya, kita tetap tetap berjuang bersama Al-Qur'an. Seperti itu Ustazah. Jelimet banget. Ya, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustazah Iin. Tadi Afwan, itu tadi santri Ustazah Iin. Iya. Iya. Ada di sini. Pertanyaannya tadi. Ustazah. Iya.
pertanyaan ini juga banyak gitu. Pertanyaan ini juga banyak. Jadi untuk menjawab itu, sebelumnya kita tahu ya, para penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Sang pewaris wahyu itu keluarga Allah. Pertama kan kita sudah tahu itu, pasti juga di rumah Quran dimanapun sudah dibahas tentang hadis itu. Maka yang namanya menjadi keluarga Allah pasti itu sesuatu yang sangat istimewa, ya enggak? Iya dong, pasti istimewa. Untuk menjadi makhluk yang menjadi apa namanya tanda kutip ya, dianggap menjadi keluarganya Allah, pasti tidak mudah dong, ya enggak? Pasti tidak mudah gitu, pasti banyak seleksinya. Dan namanya syaitan ya, namanya syaitan itu adalah makhluk yang sangat tidak rela ketika ada hamba yang dekat dengan Allah. Apapun amalnya, amalannya, entah dia mau menghafal Quran, entah dia mau sedekah, apakah dia mau sholat. Sering nggak kita ada yang takbir gitu ya, Allahu Akbar, tiba-tiba ingat tadi sesuatu yang diingat-ingat, mana ya kuncinya, pas takbir tiba-tiba ingat kuncinya, oh iya kunci motor di sana. Emang benar-benar setan mah tidak pernah ridho gitu. Apalagi ini akan menjadi keluarganya Allah. Dia pasti akan terus menggoda, dia akan terus menguji. Dia tidak rela banyak hamba yang menjadi keluarganya Allah. Itu yang pertama. Selalu ada ujian. Jadi menjadi penghafal Quran itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat ya, karena cobaannya, karena rintangannya tidak serta-merta bim salabim yang tadi, kalau lagunya siapa Ustadz Deden itu, tak semudah membalikkan tangan. Emang betul, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kalau tiba-tiba kita itu sekali kita baca satu halaman, kita baca tiba-tiba langsung kerekam, ting gitu kan, terekam langsung kita hafal gitu. Itu tidak ada kenikmatan juga di apa namanya dalam prosesnya gitu ya. Tidak ada sesuatu yang berbeda gitu ya, karena memang Quran itu Afan terjeda ya. Afan terjeda. Tapi juga tidak boleh kita mengatakan bahwa wah, kalau susah ini kayaknya emang aku nggak bisa jadi penghafal Quran. Nggak juga begitu ya, tidak juga begitu. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu mukjizat, ya. Quran itu mukjizat. Dan Quran ini sangat mudah dihafal. Tetapi memang proses menghafalnya itu biasanya untuk mendapatkan satu momen yang itu memang butuh upaya. Ada satu santri ana juga Ustazah yang di sini juga begitu. Proses menghafalnya luar biasa. Boleh dibilang terseok-seok begitu ya. Bisa dibilang agak susah. Sudah setoran gitu ya. Besok lupa lagi. Beliau terus memaksa dirinya tadi. Terus memaksa dirinya. Maka jangan berputus asa ya, akhwat ya, jangan berputus asa. Kemudian kalau memang kita sudah mendekat kepada Allah, kita sudah berikhtiar, kita sudah tawakal, kita senantiasa membersihkan hati. Nah, ini dia membersihkan hati. Quran ini memang, karena Quran itu suci, maka dia akan masuk kepada ruh yang suci. Kepada ruh yang suci. Mungkin memang masih ada riak-riak kotor dalam hati kita sehingga Quran itu susah masuk ya. Mungkin masih ada niat yang sedikit melenceng, makanya Quran itu masih susah masuk. Jadi yang pertama, Quran itu akan akan membersihkan jiwa-jiwa kita. Setelah kita memang dirasa memang sudah pas, dia akan masuk. Yang pertama itu tadi, jangan sampai kita kalah dari godaan syaitan. Kemudian kita mengakhiri, udah deh, ya udahlah, nggak kuat gitu. Jangan kayak begitu ya, kan kayak gitu, karena Allah udah mengatakan Quran ini mudah gitu, dan ini mukjizat. Satu lagi, mudah atau susahnya Quran itu masuk itu karena Allah, karena Allah. Dan ini satu kisah juga ya, sahabat Al-Quran, Masya Allah. Kita semua tahu, pernah nonton Hafiz Indonesia 2016 apa 2000 sekian ya, namanya Naja atau kemudian Fajar. Pernah dengar dua nama itu? Fajar yang kena cerebral palsy. Cerebral palsy itu kalau bahasa kita itu cacat otak ya. Jadi disabilitas di otaknya. Kalau kita pikir Al-Quran itu hanya milik orang-orang yang cerdas, brilian,
seharusnya saudara kita Fajar itu tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi ternyata apa yang terjadi? Beliau rutin, beliau tahu di mana letak ayat itu, beliau bisa melanjutkan gitu. Kemudian ada lagi mereka yang tuli, mereka yang bisu ya, mereka yang disabilitas mendengar tidak bisa melihat ya, tunanetra, tapi mereka juga bisa menghafalkan Quran. Quran itu milik semesta, Quran itu milik siapapun. Quran itu milik mereka yang Allah kehendaki. Milik mereka yang memiliki hati yang bersih. Kita belum hafal-hafal, mungkin hati kita yang kotor. Kemudian kita sudah menghafal lupa, kita ulang lagi. Kita menghafal udah tikrar, udah banyak, udah Andra sudah capek, Ustazah sampai suaranya habis, udah 20 kali, 40 kali, ulang lagi. Karena itu tadi, orang kita mau masuk rumahnya presiden aja banyak persyaratannya, apalagi ini jadi keluarganya Allah, kan gitu. Simpel aja. Jangankan masuk rumahnya presiden, kita masuk rumahnya tetangga aja banyak nih persyaratannya, kamu harus A, B, C, D, E gitu kan. Apalagi ini mau diangkat menjadi keluarganya Allah. Itu bukan satu hal yang ujuk-ujuk gitu. Ngafal langsung mudah, tidak. Ya, jadi untuk ngafal yang belum dapat itu gimana? Ya, coba lagi ya. Jangan sampai kebosanan itu menang dari kita, tapi lawan kebosanan itu sampai lawan ketidakmampuan itu sampai insya Allah biiznillah Quran itu mudah, pasti nanti Allah akan mudahkan, dan insya Allah orang yang niatnya karena Allah akan sampaikan kepada niatnya. Kalau memang dia niatnya menghafal Quran karena Allah, sesusah-susahnya dia menghafal, pasti Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Gitu ya Ustazah ya. Ya. Siap. Jazakillah khair Ustazah, insya Allah sudah sudah sangat membantu ya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir insya Allah nih ya, pertanyaan dari Markazul Quran Bukit Tinggi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Markazul Quran Bukit Tinggi. Izin bertanya Ustazah, bagaimana menurut Ustazah apabila ada seorang penghafal Al-Quran tapi sifatnya itu tidak menunjukkan seorang penghafal Al-Quran? Dan pertanyaan yang kedua, saya sering mendapatkan seorang penghafal Al-Quran yang hafalannya itu tapi akhlaknya tidak menunjukkan, ya sama aja berarti. Ya, tapi hafalannya tidak lancar. Dia sering berbuat maksiat, tapi hafalannya ya, gitu bahasa tetap lancar Ustazah. Gimana itu? Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu buku. Iya, baik. Afwan Ustazah Iin bisa dibantu tadi yang pertama, yang kedua soalnya jaringannya di Ana rada putus-putus tadi ya. Oh iya. Tadi Ana juga lupa pertanyaan pertama apa ya? Karena tulis Tidak tidak tersambung. Kalau yang kedua Ana nangkep. Kalau yang pertama tadi karena putus-putus ya, jadi nggak tersambung. Jadi yang pertama kalau tidak salah, pertanyaan pertama itu dia tuh penghafal Al-Quran tapi tidak menunjukkan sikap sebagai penghafal Al-Quran, seperti itu bukan? Betul, Ustazah. Itu saja. Ya, bertabrakan gitulah kan, seorang penghafal Al-Quran harus berakhlak yang baik. Tidak menunjukkan sikap itu. Iya. Ya. Jazakumullah khairan katsir ya. Sahabat Quran dari Markas Quran Bukit Tinggi, insyaallah.
Ya, ada pertanyaan nih. Apa pertanyaannya tadi? Gimana kalau ada seorang penghafal Al-Quran tetapi akhlaknya itu tidak seperti penghafal Al-Quran, ya, tidak seperti penghafal Al-Quran. Ini kenapa sih gitu ya? Kok bisa? Ada ya Ustazah gitu. Ya, ternyata ya ada gitu. Buktinya muncul pertanyaan ini. Buktinya muncul pertanyaan ini. Kalau boleh kita, ini menjadi diskusi panjang ya dulu di antara kami para asatidz begitu ya. Karena ini tidak hanya ini di beberapa tempat dan bisa dibilang mungkin banyak gitu para penghafal Quran yang akhlaknya tidak mencerminkan penghafal Quran, dan ini menjadi diskusi panjang kita. Kenapa hal itu terjadi? Rupanya dalam diskusi itu kita dapatkan kesimpulan bahwa salah satunya adalah karena tadi mereka menghafal saja tetapi mengabaikan beberapa poin sebelum pada tahap menghafal. Nah, tertangkap ya. Jadi mereka para penghafal Quran itu tidak apa bahasanya, ada banyak poin yang mereka abaikan, tetapi mereka sudah pada tahap menghafal. Misalkan ya, yang pertama keimanan tadi, keimanannya bagaimana, kemudian bacaannya bagaimana. Karena sekarang itu memang ada yang penting setor gitu ya, mau hafalannya acak-acakan, mau bacaannya acak-acakan, yang penting setor. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid. Oke, nggak apa-apa, yang penting udah setoran Al-Ikhlas gitu ya. Kemudian saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum. Yaudah, yang penting setor gitu. Jadi ada banyak tahapan yang terlewat. Sehingga itu yang akhirnya menjadikan para penghafal Quran itu tidak berakhlak Al-Quran. Keimanannya bagaimana? Kemudian tahsinnya bagaimana? Kemudian ya itu tadi ya. Kemudian gurunya bagaimana, setelah menghafal itu ada lagi nggak muatannya untuk si penghafal Quran itu, atau mungkin dia hanya setoran tok, nggak ada pelajaran yang ditambahkan, tidak ada tafsir yang dia pelajari, tidak pernah ia mendawamkan bacaannya. Nah itu biasanya di situ. Kalaupun toh ada orang yang menghafal tapi dia tidak tahu apa artinya, tetapi dia senantiasa memurojaah hafalannya, Quran itu yang akan menjaga akhlaknya. Quran itu akan menjaga akhlaknya. Jadi kalau penghafal Quran kok dia tidak berakhlak, sebenarnya dia bukan penghafal Quran. Kenapa? Karena seharusnya Quran itu yang akan menjadikan indah akhlak penghafal Al-Quran itu. Jadi dia belum dikatakan penghafal Quran tuh. Ya, itu tadi ada banyak poin yang terlewat. Kemudian yang kedua, ada penghafal Quran lancar, lancar pol, tapi dia ahli maksiat. Kok bisa ini? Contoh ahli maksiat misalkan apa? Dia berpacaran misalkan, kemudian tidak syar'i, atau kemudian suka ikutan TikTok misalkan dengan yang apa-apa segala macamnya. Ada nggak? Ada juga, ada yang begitu. Tetapi Ana pernah tanya juga kepada guru kami, kemudian kata beliau begini, orang yang lancar tetapi dia maksiat, itu pasti hafalannya nggak lancar utuh. Gimana? Nggak lancar utuh. Pasti dia nggak lancar 30 juz gitu. Terus Ana bilang, ya Ustadz, beliau itu juara loh 30 juz tuh ya juara 1 gitu, yang menang gitu. Tapi ya maksiat, gitu. Kok bisa? Kemudian beliau mengatakan, nggak mungkin gitu. Tapi dia tuh menang sampai anak tuh ngeyel gitu. Gimana tuh? Nah, orang dia tuh menang ya berarti mungkin 30 juz. Tapi maksiatan itu gimana ceritanya? Nah, kemudian bukankah kita ingat satu hadis ya? Orang itu, Quran itu, niat itu ya. Nah, hadis yang pertama itu, kita itu akan disampaikan kepada apa yang kita niatkan. Yang akan kita niatkan. Kita lancar Quran hanya karena ingin terkenal. Allah akan ijabah? Bisa diijabah. Kita hafal Quran hanya ingin mendirikan sekolah Quran terkenal dan supaya kita punya nama? Bisa? Kita pengen jadi hafiz qori internasional karena Quran? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Kita ingin menghafal Quran karena Allah, dan itu menjadi tujuan kita, menjadi niat kita yang seharusnya. Kan begitu. Jadi memang itu tetap ada yang begitu. Kenapa? Bisa jadi memang niatnya ada yang bengkok. Ya, niatnya ada yang bengkok. Menghafal Qurannya memang niatnya belum tuntas gitu karena Allah. Kemudian satu hadis lagi yang harus kita ingat, nanti di akhirat nanti ada 3 golongan yang akan pertama kali masuk neraka. Salah satunya yaitu ahlul Quran.
ahlul Quran atau ahlul ilmi. Ya, dikatakan ya fulan kau masuk neraka. Kemudian si fulan itu mengatakan, ya Allah aku menghafal Quran karenamu. Kemudian Quran menjawab, tidak ya Allah, si fulan menghafal Quran karena dia ingin mendapatkan akhwat solihat. Si fulan menghafalkan Quran ya Allah karena dia ingin mendapatkan jabatan. Si fulan menghafalkan Al-Quran ya Allah karena dia ingin segalanya. Nah, jadi hati-hati. Kalaupun misalkan ada yang begitu, kita doakan semoga para penghafal Quran yang lancar. Ya, pasti kita menginginkan dia akan berada pada jalan yang lurus, dan semoga Allah memberikan hidayah ya. Dan tentu kita mengharap semoga kita semua senantiasa Allah bimbing, Allah istiqomahkan kita, dan semoga Quran yang kita hafal itu menjadi memperindah akhlak kita ya. Itu saja Ustazah Iin. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Ustazah. Insya Allah sudah membantu ya untuk pertanyaan yang terakhir dari Markazul Quran Bukit Tinggi. Ya, insya Allah sudah Ustazah. Masya Allah sangat luar biasa sekali pemaparan materi yang Ustazah sampaikan ya, bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menawarkan keuntungan, benefit-benefit yang begitu luar biasa ketika kita sudah beral-Quran. Jadi kita tunggu apa lagi? Kita harus dari sekarang untuk untuk memantaskan diri menjadi sang pewaris wahyu, untuk memulai kembali yang tadinya sudah terjeda. Jangan hanya kita menjadi penonton saja gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau kita itu tidak mau menjadi pewaris wahyu, menjadi penerus pejuang Al-Quran, maka sebenarnya akan ada orang lain yang akan menggantikan kita gitu. Jadi Allah itu nggak akan repot sama kita gitu. Kita sebenarnya yang repot ketika kita sudah digantikan dengan yang lain. Seperti itu. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah, sekali lagi materi yang sangat luar biasa. Begitu pula kepada akhwat semuanya yang sudah hadir ikut mendengarkan dari awal sampai akhir, atau teman-teman yang dari markas-markas Quran ya, santri Mukim Al-Wafi Markas Quran yang sudah bersama-sama. Mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini benar-benar bisa mengembalikan ruh kita yang sebelumnya hilang, bisa menyempurnakan yang sebelumnya hilang, bisa menambah apa yang sebelumnya stagnan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi sang pewaris wahyu, pejuang Al-Quran yang bisa benar-benar menjadi pejuang sejati, yang mana Al-Quran nanti bisa datang menjadi syafaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu doa ya, yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Rofa. Ya, silakan Ustazah. Ya, baik. Ustazah Ummahat wa akhwat, marilah kita bersama tutup sesi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Marilah kita tundukkan hati kita, kita minta yang terbaik, kita angkat tangan kita berdoa bersama ya. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan kepada ustazah yang sudah memimpin doa. Ini juga menjadi pertanda berakhirnya juga agenda kita pada malam hari ini. Cuma afwan ada satu yang terlewat ya, kita belum dokumentasi. Afwan ustazah tadi terlewat. Silakan kepada akhwat semua untuk mengaktifkan kameranya ya. Ustazah ya. Dari Rumah Quran Al-Wafi itu kayaknya pakai itu ya. Ya, silakan kepada yang bertugas untuk itu apa? Untuk screenshot. Ya, ada udah semua. Ada yang masih belum diaktifkan. Ya. Ya. Kita hitung ya. 1 2 3. Jazakumullah khairan katsiran kepada akhwat semua, terutama kepada Ustazah Rofa yang sudah hadir ya mengisi ruh kita dan sudah kembali lagi alhamdulillah. Semoga malam yang kita lalui bisa menjadi keberkahan, bisa menjadi amalan dan pahala untuk kita semuanya. Ana sebagai pembawa acara, sebagai MC, mohon maaf apabila ada perkataan, ada kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Sampai bertemu lagi pekan depan insya Allah di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ya, semoga akhwat semuanya selalu berada dalam kesehatan, semoga selalu berada dalam kebahagiaan bersama Al-Quran. Mari kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan ustazah. Amin wa iyyakum wa jazakumullah khairan katsir. Insyaallah. Syukran ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Iyyakum. Tafadhol akhwat yang mau live silakan. Iya.